Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sahabat sekaligus paman Nabi Muhammad yang dikenal teguh dan berani dalam menegakkan agama Islam. Bahkan karena perjuangannya dalam membela agama Islam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dijuluki sebagai singa Allah. Setelah masuk Islam pada tahun 616, beliau selalu menjadi pelindung utama Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah Islam dan peperangan melawan kaum musyrikin. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal dengan tragis dan menjadi syuhada pada perang Uhud yang terjadi pada tahun 625 Masehi. Nabi Muhammad kemudian memberinya gelar Sayyidul Syuhada, yang artinya pemimpin para orang syahid, orang-orang yang wafat karena berjuang di jalan Allah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib lahir di Mekah pada sekitar tahun 566 atau 568 Masehi. Usianya diperkirakan 2 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad. Beliau merupakan putra Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, sekaligus adik dari Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu ayah Nabi Muhammad. Selain dari pihak ayah, hubungan Sayyidina Hamzah dengan Rasulullah juga berasal dari pihak ibu. Pasannya ibu Sayyidina Hamzah yang bernama Handah binti Wuhaib adalah keponakan dari kakek Nabi Muhammad dari pihak ibu. Sayyidina Hamzah dikenal sebagai pemuda jenius yang pandai bermain panah dan kerap pergi berburu. Menurut riwayat, Sayyidina Hamzah memutuskan memeluk agama Islam setelah melihat kaum musyrikin melempar kotoran unta ke kepala Nabi Muhammad. Ada pula yang menyebutkan bahwa Sayyidina Hamzah tidak terima ketika Nabi Muhammad dihina dan diserang oleh Abu Jahal. Setelah membalas hinaan yang diterima Nabi Muhammad dengan menyerang Abu Jahal, Sayyidina Hamzah memeluk Islam. Proses masuk Islam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib diperkirakan berlangsung pada sekitar tahun 616 Masehi. Sejak masuk Islam, Sayyidina Hamzah bertindak sebagai pelindung Nabi Muhammad dan melakukan dakwahnya secara terbuka. Selama mengikuti Nabi Muhammad berdakwah, Sayyidina Hamzah bersama dengan Ali bin Abi Thalib bersama-sama berusaha menjaga Nabi Muhammad dari gangguan kaum musyrikin. Sayyidina Hamzah terus mendampingi Nabi Muhammad, bahkan ikut hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Tumbuh sebagai sosok yang pandai berperang, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dipercaya Rasulullah menjadi panglima militer pertama bagi umat muslim. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib beberapa kali dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan Islam dalam pertempuran. Salah satunya dalam Perang Badar yang berlangsung pada Maret 624 Masehi. Perang Badar adalah pertempuran pertama yang dijalani umat Islam sejak hijrahnya Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Sayyidina Hamzah bersama Sayyidina Ali bin Abu Thalib menunjukkan keberaniannya yang luar biasa dalam membela Islam, sampai kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran. Setelah itu, Sayyidina Hamzah kembali terlibat dalam pertempuran, yakni dalam Perang Uhud, yang merupakan lanjutan dari Perang Badar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Dalam pertempuran yang berlangsung pada 625 Masehi ini, kaum Quraisy membawa lebih dari 3.000 pasukan yang terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 pasukan unta, dan pasukan pejalan serta pemanah. Sementara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad membawa sekitar 1.000 pasukan gabungan dari umat Islam di Madinah. Tokoh yang menjadi sasaran utama dalam pertempuran ini adalah Nabi Muhammad dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Rencananya Sayyidina Hamzah akan ditangkap secara keji oleh seorang budak yang bernama Wahsy bin Harb yang dikirim oleh kaum kafir Quraisy. Wahsy diberi tugas untuk menangkap Sayyidina Hamzah, dan apabila berhasil ia akan dibebaskan dari perbudakan. Akhirnya kedua pasukan ini bertemu di dekat Jabal Uhud dan terjadilah pertempuran hebat. Sayyidina Hamzah memimpin sebagai kaum muslimin dan mulai menyerang dari arah kiri serta kanan.
seluruh pasukan kaum muslimin bergerak maju secara serentak sampai akhirnya puncak kemenangan sudah hampir dicapai oleh kaum muslimin. Meskipun kemenangan dirasa sudah dekat, Nabi Muhammad meminta agar pasukan tetap berjaga di atas bukit Uhud, tetapi perintah ini tidak dihiraukan. Pasukan Islam justru sibuk memungut harta benda kaum Quraisy yang tertinggal. Kondisi ini ternyata dimanfaatkan oleh kaum kafir Quraisy sebagai peluang untuk melancarkan serangan balik. Sejak perang Uhud dimulai, Wahsy terus mengawasi pergerakan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika kaum kafir Quraisy melancarkan serangan balik, ia segera mengambil ancang-ancang kemudian melempar tombaknya dari arah belakang. Tombak itu mengenai bagian pinggang bawah Sayyidina Hamzah sampai tembus di bagian depan. Sayyidina Hamzah masih berusaha bangkit dan berjalan ke arah Wahsy, tetapi akhirnya beliau meninggal dunia. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib pun gugur dalam perang Uhud. Sebagai syahid atau orang yang tewas karena berperang di jalan Allah, menurut kisah, tubuh Sayyidina Hamzah sudah tidak lagi utuh saat ditemukan. Badannya sudah dirobek dan hatinya telah diambil, diduga oleh Wahsy sebagai wujud janjinya kepada kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad sangat begitu bersedih melihat jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan segera menyalatkannya. Tubuh Sayyidina Hamzah kemudian dibalut dengan kain kafan yang dibawakan oleh saudarinya Safiyah. Nabi Muhammad ikut sedih ketika mendengar kewafatan Sayyidina Hamzah. Saat perang Uhud, Rasulullah berdiri di hadapan jasad pamannya yang luka parah. Beliau bersabda, seandainya saja Safiyah tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkannya di perut binatang buas atau burung. Rasulullah SAW juga bersabda, penghulu para syuhada dan hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hadis riwayat Imam Hakim. Ketika Sayyidina Hamzah wafat, turunlah ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah, mereka diberi rezeki. Surah Ali Imran ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenan dengan wafatnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dan para sahabat. Itulah sepenggal kisah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW yang sangat membela terhadap dirinya. Beliau dijuluki singa Allah atau Asadullah fi ardihi, yang artinya singa Allah di muka bumi. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.